kali ini kita akan membahas mengenai strategi pemasaran di Rumah Sakit IS, tentunya di Kabupaten Sukoharjo. Rumah sakit ini bukan hanya sekedar rumah sakit rujukan, namun juga pionir sebagai menjangkau masyarakat pedesaan. Saya Andi dan ada tamu saya spesial Dr. Jihan dari Direktur Pemasaran Rumah Sakit X di Sukoharjo. Halo Dr. Jihan, gimana kabarnya hari ini? Terima kasih sudah bergabung kembali pada kesempatan hari ini. Halo Andi, senang bisa kembali lagi. Mari kita mengeksplor lebih dalam strategi kami. Baik, terima kasih. Mari kita mulai dari awal. Rumah Sakit X didirikan sejak 1980 kan. Nah, menurut Dr. Jihan, bagaimana evolusi pemasaran rumah sakit pada waktu ke waktu? Dan apa yang berubah gratis? Ya, betul Andi. Awalnya pada tahun 1980-an hingga 2000-an, pemasaran kami sangatlah tradisional. Iklan di koran lokal seperti Suara Merdeka, brosur yang disebar di puskesmas dan pasar tradisional, serta kerjasama dengan pemerintah daerah untuk program vaksinasi massal. Kabupaten Sukoharjo dengan populasi sekitar 900.000 jiwa dan mayoritas penduduk sebagai petani serta pekerja informal, membuat kami fokus pada pendekatan personal. Tapi sejak 2010-an dengan ledakan smartphone, kami beralih ke digital. Ini bukan hanya perubahan teknologi, tapi juga respon terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih mobile. Menarik sekali ini. Terus untuk tantangan utama pemasaran di Rumah Sakit X ini di daerah Sukoharjo, menurut dokter itu gimana ya? Terus saya bayangkan ada masalah aksesibilitas dan kesadaran juga. Terus pendapat dokter itu gimana? Ya, tantangannya multiverse. Yang pertama, kesadaran kesehatan masyarakat lebih rendah dan banyak yang lebih memilih pengobatan tradisional atau rumah sakit yang ada di Solo yang lebih dekat dengan beberapa orang. Yang kedua, kompetisi dengan rumah sakit swasta yang lain. Untuk yang ketiga, keterbatasan anggaran pemasaran yang ada di daerah pedesaan. Kami atasi semua ini dengan strategi community outreach yang intensif. Program kesehatan gratis di desa-desa seperti pemeriksaan diabetes dan hipertensi bulanan yang melibatkan tim medis dari kami. Ini tidak hanya promosi, tetapi juga membangun kepercayaan. Misalnya tahun lalu program ini menjangkau 5.000 warga dan meningkatkan kunjungan rawat jalan sebesar 15%. Wow, luar biasa. Itu angka-angka yang sangat konkret sekali. Terus bagaimana dengan digital marketingnya? Terus selain itu saya juga dengar Rumah Sakit X ini sangat aktif sekali di media sosial. Nah, terus apa aja kampanye spesifik yang sukses dalam pemasaran ini? Oh iya, kami juga punya akun Instagram dan Facebook dengan lebih dari 50.000 followers. Kami posting konten setiap hari. Tips kesehatan sederhana seperti cara cegah stroke di usia produktif, testimoni pasien anonim, dan live season dengan dokter spesialis. Kampanye unggulan adalah Sehat Bersama PR Soekarno.
pandemi COVID-19, di mana kami bagikan informasi, vaksinasi, dan protokol kesehatan. Ini meningkatkan interaksi online hingga 30% dan kunjungan virtual. Kami juga memakai Google Ads untuk target pencarian seperti rumah sakit yang terdekat di Sukoharjo atau spesialis jantung yang ada di Sukoharjo. Dengan budget bulanan yang kami keluarkan sekitar 10 juta yang menghasilkan ROI 5 kali lipat. Prinsip. Bagaimana integrasi dengan teknologi seperti telemedis? Apa dampaknya pada pemasaran tersebut? Telemedis sangat krusial, terutama pasca COVID. Kami integrasikan dengan aplikasi seperti Halodoc dan aplikasi internal kami, sehingga pasien bisa konsultasi dari jarak jauh tanpa datang ke rumah sakit. Ini bukan hanya pemasaran, tetapi juga layanan untuk meningkatkan loyalitas. Hasilnya, kunjungan rawat jalan naik 20% pada tahun lalu. Dan kami gunakan data dari telemedis untuk personalize iklan, misalnya kirim reminder vaksinasi ke pasien yang pernah konsultasi. Tantangannya adalah koneksi internet di desa. Jadi kami kolaborasi dengan provider lokal untuk hotspot gratis di area terpencil. Terus menurut dokter, bagaimana untuk brandingnya? Dan apa yang membuat rumah sakit X ini unik di mata masyarakat? Kami tekankan rumah sakit rakyat, layanan yang terjangkau dengan spesialis lengkap seperti jantung, kanker, ortopedi, serta fasilitas modern seperti MRI dan ICU. Kami kerjasama dengan BPJS dan juga asuransi swasta untuk mencakup luas. Untuk branding, logo hijau melambangkan kesehatan alami dan slogan sehat untuk semua yang mudah diingat. Kami juga punya merchandise seperti tote bag kesehatan yang dibagikan di setiap event dan program loyalty untuk pasien tetap. Ini membantu diferensiasi dari kompetitor. Baik, terima kasih. Sekarang kita mari bahas untuk studi kasusnya. Ini ada contoh kampanye semisal gagal dan sukses besar. Menurut dokter, apa kampanye tersebut? Salah satu sukses adalah kampanye kesehatan keluarga di 2022, di mana kami tawarkan paket pemeriksaan keluarga dengan diskon 20%. Ini sempat viral di media sosial dan menarik 2.000 peserta. Sedangkan kegagalan kecil, awalnya kami coba iklan di TV lokal, tapi biayanya sangat tinggi dan reach-nya terbatas karena banyak warga yang lebih suka online. Kami pelajari dari itu dan alihkan budget ke digital. Baik, ini pelajaran bagus sekali. Terus apakah ada tips untuk rumah sakit lain untuk daerah, mungkin dari dokter? Dan ini ada pendengar yang mau bertanya, bagaimana mengukur ROI pemasaran rumah sakit? Menurut dokter gimana ini? Tipsnya fokus pada data yang gunakan tools seperti Google Analytics untuk analyze demografis pasien. Gunakan offline, event komunitas, dan online, CEO, dan media sosial.
Jangan lupa etika. Pemasaran harus jujur, bukan menjanjikan kesembuhan yang instan. Untuk ROI, ukur melalui matriks seperti peningkatan kunjungan, konversi dari iklan ke pasien, dan feedback pasien. Di rumah sakit kami, ROI digital rata-rata 4-6 kali, terutama dari telemedicine. Ya, ini untuk yang terakhir ya dokter ya. Untuk visi pemasaran rumah sakit X ini untuk kedepannya itu gimana ya? Kami ingin menjadi pusat kesehatan terintegrasi yang ada di Sukoharjo dengan lebih banyak AI untuk diagnosis awal dan ekspansi ke telemedicine internasional, tapi tetap berbasis komunitas. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih dokter Jihan. Baik, pendengar semuanya, untuk wawasan mendalam ini mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi untuk pendengar, jika ke Sukoharjo, jangan lupa untuk mampir ke rumah sakit X dan sekitarnya sebagai layanan kesehatan yang berkualitas. Dan sekian dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kita dari kelompok 3 akan mengadakan podcast untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Halo, nama saya Fadila Lia dengan NIM 20231205. Dan saya Jihan Lailani Sugiana Cahyaningrum dengan NIM 2023-12011. Dan saya Rudi Wayudi dengan NIM 2024-12028. Dengan saya sendiri yaitu Fiona Andrea Putri dengan NIM 2023-120